Sayyidah Fatimah masuk. Nabi ya nangis ya karena itu abahnya. Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa. Ya Nabi kata Nabi, ya Nabi, putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli baiti luhu konfi. Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Itu Sayyidah Fatimah guyu. Orang ditakdir, diberitahu kalau kamu matinya cepat guyu. Itu kalau gak orang soleh, woi diarani saiki lho kasus semua sakit. Tak hormati saiki untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Dari mes tobat iya melakukan itu ini. Kan terus kan, mus bakat. Untungnya Allah bakatnya ghafur itu sendiri. Cara gak tuntas. Itu kan masyhur. Setelah nyata-nyata Nabi wafat, masyhur itu kan Sayyidah Aisyah tanya. Padahal satu kamar. Tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asarro ilayya Rasulullah, kata Sayyidah Fatimah itu asarro ilayya Rasulullah. Nabi merahasiakan ke saya. Terus ketika Nabi benar-benar sudah wafat, Sayyidah Aisyah tanya, ya Fatimah, kenapa kamu pertama nangis? Setelah dibisiki Nabi, kamu tertawa. Saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi. Maka saya senang sekali. Itu kalau udah orang soleh kan. Nah kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen? Karena tadi Aisyah itu manusia. Masih umul mukminin manusia. Ketika ada isu hadisul ifki, itu Sayyidina Ali komentarnya gini, ya Rasulullah saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar. Tapi jangan bikin posing wanita siwaha kasiro. Ganti saja kan gampang kan. Perempuan tidak hanya Aisyah. Mangkel dia masih ingat orang komentari. Jadi gak nuduh zina, ya gak nuduh Aisyah salah. Tapi memberi memo Nabi, sudahlah Nabi itu gak usah dipikir. Ganti yang lain. Wanita siwaha kasiro. Perempuan lainnya kan banyak. Jadi mangkelnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali juga karena perang Jamal min awalil amri ini sudah apa? Sampai saking tidak cocoknya Sayyidah Aisyah, sampai beliau wafat, itu kalau menceritakan hadis wafat Rasulullah, akhirnya Nabi agak sehat. Terus Nabi minta jamaah. Tidak, ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sitkon. Nabi kita benar Nabi yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta, saya tapi ingin sholat. Artinya, karena dua beliau itu perempuan, Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada Abbas. Makanya semua riwayat Aisyah, karena dia tidak cocok Ali. Nabi minta ke masjid. Yuhada bin al-fadl wa rajulin. Semua kata Ali diganti rajul. Dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid. Yuhada bin al-fadl wa rajulin akhir. Tidak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulanya kena gedeng wong mau nyebut itu ada sanate. Jadi mulanya terus ya orang gedeng wong ora usah sebut apa. Yuhada bin al-Fadl. Fadl itu saudaranya Ali Fadl bin siapa? Bas. Semua riwayat asal yang ngomong itu siapa? Aisyah itu enggak. Yang ngendikan Aisyah itu enggak ada kata Ali. Wa bina rajulin akhar. Sampai singkat cerita suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid Abbas, Sayyid Abdul bin Abbas, Sayyid Fadl, kadang tanya Kusam, yang saudara-saudaranya. Man rajulun akhar. Rajulun akhir itu siapa? Aisyah itu enggak jawab. Yang jawab Ibu Abdul bin Abbas. Kamu tahu siapa? Ali. Wah, jadi kaidah ahli hadis kalau ada disebut rajulun akhir itu Ali. Sayyidah Fatimah itu aslinya rapati cocok sama Aisyah. Makanya rata cocok itu sunat. Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah. Namanya Hala. Hala itu Khadijah. Yang dipakai dalil NU Khaul. Kami kok bisa untuk dalil kok kuno barang ya rara. Nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu makan-makan itu. Yang nyembelih wedhus yang makan-makan untuk ngenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang itu kalau keluarganya. Makanya beberapa GNU membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang. Yang saya ingkarkan dibahasakan haul. Saya tidak tahu apa ada haul pas itu. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Sementara ngojo kowe njuk ngkholi terus wae ngel-ngel wong. Lara di umat kok njuk napa? Aneh-aneh. Hal itu kalau datang, itu Nabi itu bergegas, hormat terus macam-macam. Singkat cerita saking hormatnya Nabi itu Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang orang yang tua, ajus itu tua sekali, sudah mati lagi. Waqat abdalakallah dan engkau sudah diganti yang lebih baik ketimbang dia.
masih muda, masih hidup. Pokoknya maksudnya ya dirinya. Gue rasa bakat sing wis mati. Singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari ajus tua. Ibunya kan Sayyidah Khadijah, tentu kan dia tua wong. Dinikah Nabi sudah umur berapa? 40. Ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk Mbak Mun ini ada sanad musalsalannya semua guru-guru kita cerita. Mbok nak gurumu guru sipir ya ora. Nah terus Nabi itu ya unik meredakan dua konflik itu. Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai Nabi. Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya Nabi tapi ya mangkal sekali ketika ibunya apa? Dikomentari. Nabi oleh marahi lucu. Fatimah, kowe kepengin Aisyah menghentikan komentari ibu. Nggih ya Rasulullah, wong amen komentari ibu. Tapi Nabi yang mengorai Aisyah kan masalah nanti. Mergo bojo ayu nak ngambek ya masalah kan. Jadi Nabi yo pinter moh dari didik Aisyah langsung wah ini masalah ini. Tapi kamu jangan katakan politik, Nabi itu udah politikus. Besoknya pinter, no? Pinter, saat terang, pokoknya pinter. Kandani ini Aisyah bin Ramen ngomong ngono. Kandani sebuti ya Rasulullah. Ibuku lu hebat timbang kowe. Ibuku iku rondo untuk Joko. Kowe ayo lah iku piye-piye iku perawan untuk Dudo. Hanya Aisyah diingatkan sisi coba Khadijah itu kan rondo untuk Kanjeng Nabi zaman Joko. Aisyah katanya cantiknya seperti itu, piye-piye dhek niku perawan untuk Nabi sing wis Dudo. Iki eling terus Aisyah. Iya. Semenjak itu serata ngomentari. Sinten? Sayyidah sinten? Khadijah. Karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah Khadijah. Itu Khadijah rondo untuk Joko. Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa. Rasulullah itu juga masalah. Cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah, aku kan orang duwe seni. Wong roh kowe kepen ngamuk. Kere ben wayo, aneh-aneh wis modele. Mulai. Dan ini kembali tadi ya. Jadi jangan kira cara Nabi senang perempuan itu kayak senangnya kita pada nopo perempuan. Semuanya itu lillah wa fillah. Kita dapat riwayat tentang haid. Bayangkan kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, kayak apa tentang hukum haid? Kita tidak tahu. Zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang haid. Belum ada ustadz-ustadz nganggur sekarang haid sampai digambar. Nah ngarangnya haid apa? Jangan digambar maksudnya itu. Itu pernah tak polling Pak Hudi, pernah tak polling sama Mbak. Apa betul yang kamu alami seperti ini? Semua bilang enggak. Sekarang ngelanang kabeh. Makanya menurut saya kita ngikuti hadis yang diriwayatkan Aisyah, yang diriwayatkan Hamna, itu ada di gitu saja ya. Kalau suwun sing ngaji kula teng mriki nek ana bocah wedok napa istihadah nggih kuat suruh ngambil apa? Adatul yaum sebelum kena penyakit apa? Istihadah. Paham ya? Nah, ya sudah setelah adatul yaum itu berlalu, ya sudah dihukumi suci. Jadi misalnya Januari dia haid 6 hari, Februari 6 hari, terus Maret entah kecelakaan entah apa, terus dia keluar darah terus sampai berbulan. Ya sudah, setiap tanggal yang dulu dia haid 6 hari, yaitu jadikan hari haid. Liannya dihukumin apa? Suci, ya tetap puasa, tetap apa? Sholat. Malah kan Nabi ngintikan fatahayati kama tahidun bisa. Ini penting saya utarakan, lagi-lagi seperti itu yang paling tahu banyak ya Aisyah. Meskipun nanti rawiyahnya itu ada Hamna, ada ini, tapi yang mendokumentasi itu ya Sayyidah. Artinya gini, kalau ada orang sekarang nikahi anak muda, berdalih ngikuti Rasulullah, oke lah, kalau sergi halal saya katakan halal. Memang nikahi anak umur 9 tahun pun kalau walinya boleh ya tetap apa. Tapi nak muri niru Rasulullah itu hayata. Oh jauh. Kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda? Justru nanti didokumentasi dolla wa adolla sesat dan oh hukumnya orang yang bener kok dia apa? Didokumen. Nah, makanya temeriki saya Nawawi ngendikan apa? Wa hadhil khisalu allati waqa'at napa? Li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Jadi ini saya masih menjelaskan apa komentar saya Nawawi napa? Wa hadhil khisalu alladzi waqa'at li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Semua yang dilakukan Nabi meskipun kesannya kayak perempuan, wewangian, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia.
dunia. Semua itu untuk urusan dokumentasi akhirat atau dokumentasi masalah-masalah agama. Terus kata Senawi lagi, li'anna kullama kana lillah laisa minat dunya. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah, itu hakikatnya laisa minat dunya. Misalnya kayak kita makan, tujuannya biar kuat sholat, kita punya rumah, benar numpang ning wong liya ngel-ngelo, kita nganggo pakaian ben ra udo mari maksiat. Asal niatnya lillah, semua itu tidak urusan apa? Dunia. Kama qala Syekh Rasyidi fil Majalis Ar-Raib. Ini penting sekali saya utarakan biar kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama. Niru Nabi itu baik, tapi ada sisi-sisi yang kita sadar kias ma'al farik. Seorang lagi apa? Kias ma'al farik. Kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya. Jadi dulu murid zaman Nabi itu gak ada yang bantah guru. Dulu Nabi kan gak pernah salah. Nah kue kan salah wis watak. Terus kue kepengen murid meniru kue total koyo zaman Nabi ya beda. Kue murid itu api anut guru, tapi biasa wae. Kadang-kadang ra anut juga takon. Kok sarape ribet. Ya karena beda. Saya punya kitab Sunanun Nasai buat Gemis Bah. Di situ beberapa santri ada yang alim ngaji sorokan sama saya. Sebelum sorokan mesti tak ajari tentang Dawi Abu Bakar As-Siddiq. Maksud sebagian mereka ya ada yang habib sorokan saya. Beliau alim tapi ya tadi tetap tak kasih tahu. Kita kesepakatannya pakai hadis ini. Abu Bakar itu seorang sahabat dan dia Amirul Mukminin Khalifatul Rasulillah. Pas itu malah gelarnya masih Khalifatul Rasulillah. Pengganti Rasulullah. Amirul Mukminin itu sebenarnya gelar yang sudah diturunkan statusnya. Saya ulang lagi ya. Amirul Mukminin maknanya kan pemimpin ketua ya. Amir itu ketua orang. Sebetulnya itu sudah tawaduknya Sayyidina Umar dulu itu ketika wafat Abu Bakar kan diganti Umar. Sahabat manggil dia ya Khalifata Rasulullah. Umar merasa tawaduk. Jangan. Saya itu tidak sebaik Abu Bakar. Saya tidak layak mendapat gelar Khalifah Rasulullah. Saya tidak sesempurna Abu Bakar. Panggil saja saya ini ketua, sang ketua. Jadi Umar ya unik. Jadi Amirul Mukminin sudah tawaduk. Tapi dia mau celok anak buah ya mau dan pokoknya dia tetap. Jadi Amirul Mukminin sudah porsinya sudah diturunkan. Karena kalau Khalifah Rasulullah terlalu sakral. Nah, Abu Bakar itu kan sudah Khalifah Rasulullah. Suatu saat hadis ini sering saya utarakan, yang pernah ngaji saya sorokan, yang Gus maupun yang Habib maupun yang biasa. Ini penting harus jadi etika kita sebagai kiai. Singkat cerita itu, sahabat-sahabat itu kan menangi dulu. Zaman Nabi itu kalau ada orang yang bikin Nabi sakit, atau Nabi tersiksa, atau Nabi terdesak, orang ini halal dibunuh. Karena Nabi itu kekasihnya Allah dan perintahnya Rasulullah pasti juga perintahnya Allah. Jika yang tentang perintahnya Nabi dan melawan, berarti munafik atau kafir dan halal dibunuh. Singkat cerita Abu Bakar sering mengalami satu keputusan yang dibantah orang. Dibantah ini terus ada penggemar loyalis siapa? Abu Bakar bilang, "Da'ni adrib unuqa ya Khalifah Rasulullah. Lepaskan saya akan saya bunuh orang itu." Terus Abu Bakar tanya, "Kenapa demikian?" "Ya dia tentang kamu ya Rasulullah. Dulu ada orang kok tentang pendapatnya Nabi kita bunuh," kata si Asobian tadi yang orang sangat asobia. Abu Bakar pertama itu marah, ketika dibikin marah itu pertama ya marah. Saya ulang lagi, Abu Bakar ketika ada orang yang nyolu dia, marah. Fatalah warna wajahnya kelihatan merah ketika digugat, dikritik. Ada sahabat yang asobia, yang cara saiki loyalis. Apa saya bunuh ya Khalifah Rasulullah sebagaimana dulu kita bunuh orang-orang yang anti Rasul. Itu fakaan nama itu di hadisan fakaan nama subbafi wajhi ma'un barid. Seakan-akan Abu Bakar itu tersirami air dingin, langsung redam marahnya. Redam terus dipanggil orang itu. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu insafnya Abu Bakar. Tidak ada. Orang tentang boleh dibunuh itu hanya Nabi. Saya ini tidak Nabi. Bisa saja yang salah itu saya. Coba laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Spesial seperti itu. Orang tentang mesti salah itu hanya Nabi. Kalau kita kan delok-delok masalahnya, kadang kita benar, kadang kita yang coba. Dan menurut saya semua kiai, semua ulama harus hafal hadis itu supaya kita tidak menyamakan diri kayak Rasul.
Lah aku biasa ngomong Mustafa ra dituruti, gayane wae khusyuk. Biasa ra terus tak colok suwi jebule. Oh suwi mun, tileman lu. Gayane wae khusyuk. Gak boleh kalau teko ring kene bahane disambut terus. Kenapa? Lali kula. Coba ambek kiai ini sing mulang. Nanti saulan pisan ketemu lali lan bedino murid kok bedino lali. Tapi aku yo ora gelo mergo lesa zadal ya hadin badar rasul. Wis ora gelo ngaku ra nabi.